Bab 703. Apa yang terjadi pada saat itu? Meskipun Ezra sudah melupakan peristiwa beberapa tahun terakhir, tapi itu tidak berarti bahwa dia akan lupa terus selama sisa hidupnya. Bahkan jika Kina tidak mengatakannya sekarang, tentang alasan kenapa dia harus meninggalkan suami dan anaknya itu, cepat atau lambat Ezra akan tahu. Karena itu, lebih baik menggunakan kesempatan ini untuk menceritakan semua yang terjadi saat itu, untuk membuat Kina lepas dari ketakutan. Saat itu, Lucinta berniat untuk tidak membiarkanku hidup sehingga tidak bisa melihatmu lagi. Kina menarik napas dalam-dalam, menghembuskannya perlahan untuk mengurangi rasa sakit di hatinya sebelum melanjutkan. Kamu masih jadi panglima tertinggi anti narkoba dan kakakmu meninggal di tangan penjahat narkoba. Lucinta sangat teliti. Dia mengikat banyak born di tubuhku, tapi tetap merasa tidak aman juga takut kamu akan menemukan dan menyelamatkanku. Oleh karena itu, dia menyuntikkan obat terlarang baru penelitian terbarunya. Dosisnya cukup besar dan bisa membunuh. Bahkan kalau kamu tidak menyelamatkanku, ketergantungan obat itu tetap menyerangku. Aku tidak bisa membiarkan kamu melihatku mati. Uhuk, uhuk, uhuk. Kina tersedak saat sedang bicara, ketika mengingat kejadian saat itu. Tiba-tiba ia tersedak air liurnya dan tidak bisa menahan batuk. Setelah beberapa saat, dia melanjutkan, aku baru saja bilang, saat Lucinta membawa semua orangnya keluar dari bangunan itu, Kevin dan teman-temannya menyelinap masuk untuk menyelamatkanku dan menunda video CCTV. Kevin juga mengira kalau saat itu Lucinta sudah pergi untuk menemuimu. Setelah dia menyelamatkanku, dia ingin menunggumu di sana atau membawaku padamu. Ketika orang sedang sekarat, mereka bisa merasakan ajal mereka sendiri. Aku tahu aku sekarat dan aku tahu aku tidak akan selamat. Jadi aku mohon pada Kevin untuk membawaku pergi. Jangan sampai kamu menemukan aku dan tidak memberitahumu kalau aku sudah mati. Lalu Kevin menggunakan semua keterampilan medis yang dia pelajari selama hidupnya dan memakai segala metode selama 3 hari 2 malam untuk menyelamatkanku. Saat itu Kina benar-benar dalam keadaan koma dan tidak sadarkan diri selama beberapa hari ketika Kevin berusaha menyelamatkannya. Akhirnya dia bertanya pada Kevin dan Kevin memberitahunya. Lalu apa yang terjadi? Kenapa kamu tidak kembali? Ezra bertanya terus. Karena Kevin kan sudah menyelamatkannya dari kematian. Kenapa dia tidak kembali? Obat terlarang jenis baru yang disuntikkan Lucinta padaku, efeknya hampir mustahil untuk dihentikan dan akibatnya sangat fatal pada tubuhku. Saat itu, Kevin hanya menyelamatkanku untuk sementara. Tetapi kemudian ketergantungan obat terlarang itu muncul lagi dan aku harus melewati masa kritis beberapa kali. Kina menempelkan wajahnya ke dada Ezra, mendengar detak jantungnya yang kencang lalu tangannya memeluk pinggang Ezra dengan erat supaya membuatnya merasa lebih nyaman. Setelah menarik napas, dia berkata, setelah itu, ketika aku sembuh, aku tidak berani kembali. Karena aku takut saat aku kembali padamu dan ketergantungan obat terlarang itu muncul, kamu akan lihat betapa aku sangat kesakitan. Aku mungkin tidak bisa mengontrol untuk minum beberapa obat untuk meringankan rasa sakit. Kalau aku tidak melakukan itu, aku takut akan dikendalikan oleh ketergantungan obat itu, sampai jadi alasan dan melakukan sesuatu yang akan membuat kamu benar-benar kecewa. Mustahil bisa jadi sekuat itu di depan seseorang yang dekat dengan dirinya, yang bisa dia lakukan hanya bergantung padanya. Aku tidak akan melakukannya. Ezra membalas kata-katanya dengan tidak senang. Memberi Kina obat ketika dia sedang dalam masa ketergantungan obat terlarang, itu akan mendorongnya lebih dalam ke jurang. Aku tahu kamu tidak akan melakukannya. Kina mengulangi kata-katanya dengan lembut dan matanya masih merah. Kalau aku ada di sisimu, mungkin aku tidak akan kuat. Awalnya, aku mengalami depresi ringan, terutama ketika ketergantungan obat terlarang itu mulai terjadi. Aku berpikir untuk bunuh diri berkali-kali, tapi setiap kali aku memikirkan kamu dan Clayton, aku merasa punya harapan lagi. Jadi setiap kali aku mengalami ketergantungan obat,
Kevin terus menyuruhku untuk mengingat Clayton, bilang kalau dia masih sangat muda dan anak-anak lain punya ibu. Clayton juga menungguku untuk kembali setiap saat. Ketika aku tidak tahan lagi, aku selalu memikirkanmu dan Clayton. Lalu kondisiku sudah lebih baik, tapi aku masih tidak berani kembali karena takut kamu akan tahu. Dulu kakakmu dibunuh oleh pengedar obat terlarang. Aku takut kamu akan tahu ada obat terlarang di tubuhku. Aku takut kamu merasa jijik dan aku tidak mau merusak citra baikku di pikiranmu. Kina sudah hampir sembuh, tapi akhirnya diracuni oleh Tias yang membangkitkan lagi ketergantungan obat terlarang yang tersisa di dalam tubuhnya. Penderitaan dan kesabarannya selama bertahun-tahun jadi sia-sia. Ia sangat membenci hal itu, tapi pada saat yang sama merasa lega. Karena setelah menceritakan masalahnya, Kina tidak perlu takut lagi kalau Ezra akan mengetahuinya. Saat itu, Tias menyuntikkan obat-obatan terlarang padanya. Ketergantungan obat-obatan terlarang itu tidak hanya menyerang fisiknya, tapi juga psikologisnya, yang sulit untuk dihentikan. Selama dia mengalami masa ketergantungan obat-obatan terlarang, Kevin juga berpikir untuk menggunakan sedikit obat untuk membantu menghilangkan rasa sakit ketika dia mengalami serangan ketergantungan obat. Seperti pengobatan menggunakan setengah dosis dari obat, lalu perlahan-lahan mengurangi dosis, tapi Kina tidak ragu untuk menolaknya. Namun, setiap kali ketergantungan obat-obatan terlarang itu menyerangnya, dia akan menahan diri. Kevin bilang ini adalah pertama kalinya dia melihat seseorang dengan tekad yang sangat kuat. Tekadnya sangat kuat karena Clayton dan pria yang ada di depan Kina ini. Kina ingin kembali pada mereka dan setiap siang dan malam, setiap saat dia selalu ingin bersatu kembali dengan mereka. Karena kemauannya itu, bahkan jika ada obat yang ditaruh di depannya, dia akan mengabaikannya. Di matanya, itu adalah obat terlarang yang menghancurkan hatinya dan Kina sama sekali tidak mau mati. Dia bahkan sangat membenci kenapa ada hal-hal yang sangat jahat dan bejat seperti ini di dunia, yang akan menghancurkan semua hal baik yang ada. Saat aku menggali reruntuhan itu, aku menemukan sepotong kain pakaianmu yang berlumuran darah. Ezra menanyakan hal yang dari lubuk hatinya, jika bukan karena potongan kain bernoda darah itu, jika adik ketiganya tidak diam-diam membuka brankas dan mengambil potongan kain itu untuk identifikasi DNA. Dan jika dia tidak dengar percakapan antara adik ketiga dan ibunya. Saat itu, Ezra sangat yakin akan obsesinya bahwa Kina belum mati dan keyakinannya itu tidak akan hilang. Kina mengendurkan tangan yang memeluk pinggang Ezra, lalu mengaitkan lengannya di leher dan mencium bibirnya yang tipis. Kemudian ia menjelaskan, Lucinta menyiksaku, terutama di punggung. Lukanya berdarah dan ada born di bawah pakaianku. Untuk menyelamatkanku, Kevin dan teman-temannya harus memotong pakaianku. Aku pikir selama kamu tidak menemukan tubuhku, kamu akan percaya kalau aku masih hidup dan akan berpikir kalau suatu hari aku akan kembali. Tapi aku tidak pernah berpikir kalau potongan pakaian itu malah membuatmu salah paham dan mengira kalau aku sudah mati. Jika dia tahu kalau potongan kain itu akan membuat Ezra salah paham, dia tidak akan meninggalkan itu di tempat kejadian. Ezra memeluknya erat-erat, tersedak dan berkata, "Untungnya, kamu tidak mati. Untungnya kamu kembali." Kina, "Ya, aku kembali," Kina berkata sambil terisak lalu tersenyum dengan air mata yang masih menetes. Kina akhirnya kembali padanya dan Clayton tanpa kekurangan dan dalam keadaan utuh. Akhirnya, badai mereka telah berlalu. Bab 704. Biarkan aku memelukmu sebentar. Hari berikutnya. Kina baru bangun saat sudah siang. Meskipun semalam dia mengalami ketergantungan obat terlarang di tengah malam tadi, setelah itu dia tidur nyenyak dan dia jadi beberapa kali lebih bersemangat. "Ezra, kok kamu belum bangun?" Kina bertanya sambil tersenyum melihat pria yang berbaring di sebelahnya. Setelah Kina tertidur semalam, Ezra tetap terjaga dan tidak berani menutup matanya karena takut saat dia tertidur dan tidak bisa melihatnya ketika dia bangun. Akhirnya dia tidak bisa menahan diri dan tertidur.
Ia terbangun setelah tidur kurang dari 30 menit dengan kaget, dan menghela nafas ketika masih melihat Kina ada di pelukannya. Tidak lama setelah tertidur, Ezra bangun lagi dan terus seperti itu sampai pagi hari, hingga dia tidak berencana untuk tidur lagi. Ezra diam-diam menatap wajah Kina yang sedang tidur dan hatinya dipenuhi dengan kehangatan, kenyamanan dan merasa tenang yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Kemudian dia memakai ponsel untuk cari nomor ajudan Mark, mengirim pesan pada ajudan Mark dan mengatakan kalau hari ini dia tidak pergi ke Elysium. "Kamu belum bangun juga?" tanyanya. "Nih, sekarang aku bangun," kata Kina dan melepaskan pelukannya. "Jangan gerak, biarkan aku memelukmu sebentar lagi." Ezra menariknya ke pelukannya dan memeluknya dengan erat. Kina telah kehilangan begitu banyak berat badannya dan teringat ketika sedang hamil Clayton. Setelah melahirkan Clayton, dia menghabiskan banyak waktu untuk jadi lebih berisi. Tapi sekarang semuanya sia-sia, bahkan Kina lebih kurus daripada mereka baru menikah. Dia sangat kurus sehingga Ezra merasa sedih. Kina tidak menolaknya dan membiarkan pria di depannya memeluknya seperti ini. Kina katakan, "Aku tidak mimpi kan?" tanya Ezra dengan ringan. Tadi malam Kina sudah mengatakan apa alasan dan kondisi saat ia pergi, tapi saat merasa orang yang dipeluknya itu hangat dan bisa bicara dengannya, Ezra masih merasa seperti sedang mimpi. Ia terus melamun karena hal ini sangat membahagiakan dan terlalu tidak nyata. "Gimana kalau kamu coba tampar dirimu sendiri 2 kali? Jadi kamu tahu kamu lagi mimpi atau tidak?" saran Kina sambil tertawa. Dia tahu bahwa apa yang terjadi saat itu sudah menyebabkan masalah pada psikologi Ezra. Terutama karena dia masih lupa tentang apa yang terjadi beberapa tahun terakhir, jadi Kina mengerti kenapa Ezra masih mengira dirinya sedang bermimpi. Terdengar suara plak ketika telapak tangan besar Ezra memukul pinggulnya dengan pelan. "Ezra, aku suruh kamu tampar dirimu sendiri, jangan pukul aku. Lebih baik kamu cepat pergi ke markas dan bekerja dengan rajin." "Hah, kamu?" Sebelum Kina selesai berteriak, Ezra sudah mencium bibirnya. Dia tertegun selama beberapa detik sebelum sadar kembali. Kina membalas ciumannya dengan kemampuannya yang tidak terlalu hebat dan kemudian menggigit bibir Ezra saat dia tidak siap. Dia menciumnya dengan sedikit jeda, kemudian mencium Kina dengan lebih agresif dan dalam, sehingga membuat Kina lemas di bawahnya. Setelah waktu yang lama, Ezra melepaskannya dengan enggan. "Apakah gigitanku sakit?" Kina bertanya sambil tersenyum. "Ya, sedikit," jawabnya jujur. "Kalau gitu mulai sekarang jangan tanya aku, apa aku lagi bermimpi." "Pertanyaan konyol apa itu? Aku benar-benar kembali, Ezra," Kina berkata dengan ekspresi dan nada yang serius. "Oke, aku tidak akan tanya lagi." Ezra menggigit bibirnya dengan lembut, lalu duduk dan turun dari tempat tidur, menggendong Kina dan berjalan ke kamar mandi. Keduanya turun dengan pakaian lengkap. Kepala pelayan yang peka langsung menyuruh pelayan untuk membawakan makan siang untuk Tuan dan Nyonya. Kevin sedang makan siang di ruang makan. Ketika Ezra melihat Kevin ada di rumahnya, sedikit kebingungan terpancar dari matanya. Kemudian dia memikirkan sesuatu dan merasa lega. "Nana, bagaimana kondisimu?" Kevin bertanya dengan khawatir. "Aku baik-baik saja." Kina menggelengkan kepalanya dan berkata dengan khawatir, "Kevin, nanti periksa Ezra." Dia sudah ingat masa lalu, tetapi sepertinya dia lupa apa yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir ini. Kevin makan sambil menggerakkan matanya untuk memeriksa Ezra selama beberapa detik. "Aku tahu, seharusnya bukan masalah besar jadi kamu tidak perlu terlalu khawatir." "Ya." Kina mengangguk dan berjalan berdampingan dengan Ezra ke meja makan. Pelayan sangat rajin dan cekatan. Mereka langsung meletakkan semua hidangan yang sudah disiapkan di atas meja. Ezra melihat sekeliling dan merasa lingkungan di dalam rumah itu tidak asing baginya. Ketika dia bangun hari ini, dia terus memperhatikan Kina yang tidur dan bahkan tidak memikirkan beberapa hal dasar. "Kina, apakah Clayton pergi ke sekolah?" tanyanya.
Tahun ini Clayton berusia 5 tahun dan seharusnya dia berada di TK. Kina yang sedang makan menjelaskan dengan sabar, kita sekarang ada di kota Sound dan Clayton ada di rumah keluarga Octo di kota Leicester. Clayton baru pergi ke TK tahun ini, aku tidak ingat apa yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Setelah kita makan nanti, ceritakan padaku semua yang kamu tahu, kata Ezra. Apa yang terjadi semalam? Ezra hanya ingat saat ia bangun, dia melihat Kina ada di sisinya. Hal pertama yang muncul di benaknya adalah, Kina tidak mati dan masih hidup. Oke, makan dulu dan aku akan cerita padamu perlahan nanti. Karena tidak makan sarapan, sekarang Kina merasa sangat lapar sehingga perutnya berbunyi dan berkata sambil makan. Tidak lama kemudian, setelah makan siang, Kevin memimpin dan memeriksa kondisi fisik Kina. Kondisinya seperti yang dia sudah duga dan Kina sudah sangat berpengalaman. Jadi dia tidak perlu mengingatkan Kina tentang beberapa tindakan pencegahan lagi. Sedangkan Ezra, setelah Kevin mengecek denyut nadi dan memeriksanya, dia berkata, tidak ada masalah dengan tubuhnya. Dia ingat masa lalu tapi lupa apa yang terjadi sekarang. Dugaanku itu mungkin karena kejadian tadi malam terlalu mengejutkan untuknya dan membangkitkan ingatannya sebelumnya, bentrok dengan ingatannya saat ini dan jadi lupa untuk sementara. Itu seperti beberapa orang yang kehilangan ingatan sementara saat mengalami masalah besa dan akan membaik setelah beberapa saat. Nana, kalau kamu tidak yakin, kamu bisa bawa dia ke rumah sakit untuk ronsen. Semalam Kevin bergegas datang. Jadi barang-barang di kotak obat itu semua disiapkan untuk Nana. Dia tidak menyangka kalau kondisi Ezra akan bermasalah, jadi dia tidak bawa peralatan medis untuk pemeriksaan otak di rumah. Dia tidak tahu apakah yang dialami Ezra itu normal atau karena ada kelainan di otaknya. Kalau gitu nanti aku dan Ezra akan pergi ke rumah sakit bersama, dan Kevin tolong ikut aku juga. Kata Kina. Masalah Ezra saat ini terletak di kepalanya dan tidak ada peralatan di rumah untuk memeriksa otaknya. Alasan kenapa dia minta Kevin untuk ikut pergi ke rumah sakit karena Kina tahu keterampilan medis Kevin jauh lebih baik daripada dokter di rumah sakit. Ya, Kevin mengangguk. Ezra duduk di samping Kina, mendengar percakapannya dengan Kevin dan mencoba mengingat kenangan beberapa tahun terakhir, tapi mendapati bahwa pikirannya kosong. Kevin meresepkan obat untuk mereka berdua secara terpisah dan beristirahat sebentar setelah minum obat, sebelum pergi ke rumah sakit bersama Ezra. Setelah pergi ke rumah sakit untuk pemeriksaan, tapi tidak ada hal aneh yang ditemukan. Otak adalah struktur paling kompleks di tubuh manusia, sama seperti manusia yang memiliki pengetahuan yang terbatas tentang alam semesta yang sangat luas ini, dan bahkan Kevin kehabisan akal.